I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi bersama saya Kak Nona. Lama ya Kak Nona nggak opening kayaknya rasanya. Hai adik-adik, buat adik-adik yang ada di rumah, semuanya pasti sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Nona mau ingatkan buat adik-adik untuk mempersiapkan bahan-bahan alat-alat perang kita. Apa itu? Ada Alkitab. Ada apa lagi?
ada pensil sama buku untuk catat setiap firman nanti yang adik-adik dengar. Tapi sebelum semuanya itu, Kak Nona mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah hari Minggu ini, berkati kami dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Jadi bangkit berdiri. Hari ini Kak Nona tidak sendirian. Kak Nona bersama Kak Lori, Kak Cici, Kak Nandes, dan adik Gisel. Mari kita memuji Tuhan. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Let's dive deep in your word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's go deep. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE.
adik-adik, apa kabar? Wah, seneng banget Kak Yanti bisa ketemu adik-adik lagi. Nggak rasa nih ya. Udah minggu keempat di bulan Desember tahun 2021. Berarti tinggal menghitung hari aja nih. 5 hari lagi kita masuk tahun yang baru. Yeay! Oke, sebelum lanjut, Kak Yanti izin buka masker dan kita berdoa dulu ya. Sebentar ya. Oke. Nah, seperti tadi Kak Yanti bilang ya, kalau Kak Yanti ada, biasanya kan Kak Yanti selalu di minggu keempat ya. Nah, ini sudah minggu keempat bulan Desember 2021. Nggak rasa sudah hampir 1 tahun kita melewati 2021. Dan pastinya kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah melindungi kita sepanjang 2021. Amin. Ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya hari ini. Duduk yang manis, nggak ada yang main ya, nggak ada yang ngajak adiknya bercanda, nggak, kita serius. Pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Tutup mata, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan yang hebat dalam kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Tuhan, Kau berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami mau duduk manis mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, ya, adik-adik, kita harus selalu bersyukur ya, karena Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Dari 1 Januari 2021 nggak terasa nih kita sudah ada di hari Minggu tanggal 26 Desember. Wow, kemarin 25 Desember nih kita baru merayakan Natal ya. Merayakan Natal. Seru-seruan kan kemarin, seru ya ibadah Rocky. Walaupun online tapi seru banget. Ada yang kelas kecil, ada yang kelas besar. Terus sharing firmannya bukan di ruangan studio gitu ya, bukan di RCC gitu. Nah, tapi di luar gitu. Wah, keren banget. Tapi Kak Yanti berharap adik-adik waktu firman Tuhan disampaikan kemarin benar-benar mendapati gitu ya. Kok mendapati sih Kak? Benar-benar dapat firman Tuhannya. Kemarin tuh kan bicara soal Immanuel ya, Tuhan beserta dengan kita. Adik-adik sangat merasakan gak sih kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Nah, hari ini ya, di minggu terakhir di 2021 bulan Desember ini, Kak Yanti mau sharing tentang Tuhan adalah perlindungan. Coba katakan sama-sama, Tuhan adalah perlindungan. 2, 3. Yes. Siapa yang merasakan perlindungan Tuhan? Kak Yanti angkat tangan. Kita semua merasakan perlindungan Tuhan. Kita semua merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan kita tuh hebat. Nah, hari ini kita mau lihat nih ya. Apa sih Tuhan adalah perlindungan itu? Kita mau bicara, kita mau belajar tentang apa sih Kak? Gak sabar nih Kak. Ya, yuk kita baca dulu ayatnya ya. Koko Ica udah siapkan di bawah ya. Dari Matius 2 ayat 13 sampai 14. Kayak diulangin ya. Yang di rumah, yuk buka Alkitabnya ya, Alkifonnya ya. Yang udah bisa baca dengan suara keras, tidak teriak-teriak ya, suaranya keras supaya telinga adik-adik semua dengar dan ada iman dari apa yang kita baca ya. Matius 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. 2, 13, 14 ya, Matius 2. Oke, Matius perjanjian baru. Kita baca, sudah siap? 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu berangkat,
nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ulang ya, sekali lagi ya. Ayatnya kan pendek nih, cuma 2 ayat. Ayo jangan males ya, bersuara ya. 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Nah, judul sharing firman kita hari ini kan Tuhan adalah perlindungan tuh. Ya, judulnya Tuhan adalah perlindungan. Nah, hari ini kita belajar dari Yusuf, Maria dan Yesus ya. Bagaimana Tuhan tuh melindungi gitu. Herodes punya niat untuk membunuh ya, untuk membunuh bayi Yesus waktu itu. Nah, adik-adik, Kak Enti mau tanya nih, ya mau tanya, pernah nggak sih adik-adik ngerasa terancam atau merasa dalam bahaya? Ya, terancam atau merasa dalam bahaya. Rasanya gimana sih? Enak nggak? Enak atau enggak? Ya enak nggak enak sih Kak gitu ya. Ya pastinya enggak ya, pastinya enggak. Pasti ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Kak, emang Kakak pernah tuh ngerasa terancam atau merasa dalam bahaya? Ya pernah lah, ya pernah dulu. Dulu Kayanti cerita sedikit ya. Jadi waktu Kayanti masih di Lombok tuh, nah pernah tuh ngerasain kerusuhan, bukan gempa ya. Gempa juga pernah sih waktu di Lombok juga gitu ya. Nah, jadi waktu kerusuhan gimana Kayanti harus lari ya dari Lombok ke Bali naik kapal cepat, itu ngungsi melompat dari kapal satu ke kapal lain gitu. Ya takut kan? Takut lah. Itu merasa terancam lah. Orang sudah dapat bilang, nanti dibunuh nih orang-orang nih gitu, orang-orang Kristen nih gitu ya. Nah, itu dulu tuh. Waktu gempa pernah juga Kak? Pernah. Gempa itu ya Dede ya, kita diem terus badan kita bisa oleng-oleng gitu ya. Belum nanti mungkin bisa ada barang yang jatuh kalau gempanya sangat kuat ya. Di mana Kak? Di Bali Kayanti pernah, di Lombok Kayanti pernah ngerasain gempa gitu ya. Nggak enak, takut, cemas, khawatir gitu ya. Itu sudah perasaannya udah campur aduk gitu. Nah, adik-adik, orang-orang yang dalam bahaya tuh ya, orang-orang yang dalam bahaya pasti membutuhkan pertolongan. Iya nggak? Ya iyalah, waktu Kayanti dalam situasi kerusuhan ataupun gempa itu rasanya itu mau lari gimana gitu. Ya, mau lari. Nah, butuh orang lain yang untuk datang menolong gitu. Nah, itu juga yang terjadi adik-adik pada keluarga Yesus. Ya, bayi Yesus tuh ya. Bayi Yesus itu waktu zaman itu menghadapi sebuah situasi yang sangat sulit ya. Ia terancam bahaya oleh Raja Herodes. Nanti Koko Icat akan cari ini video atau gambarnya tuh. Raja Herodes ya. Karena gini, Raja Herodes itu panik gitu. Karena dia dengar nih ada raja baru yang baru lahir. Karena kan Raja Herodes waktu itu ketemu nih sama para Majus gitu ya, para Majus. Ada berapa orang para Majus? Bukan 3 ya, yang 3 itu persembahannya emas, kemenyan, dan mur gitu. Tapi para Majus itu bisa banyak gitu ya, orangnya bisa banyak. Tapi dia datang bawa persembahannya, bawa 3 jenis persembahan.
emas, kemenyan, dan mur. Jadi seolah-olah diceritakan bahwa para Majus itu 3 orang, enggak ya. Persembahannya tiga jenis gitu. Jadi para Majus waktu mencari bayi Yesus ya, dia bilang kan para Majus itu tanya tuh kepada Herodes, di manakah raja gitu kan. Jadi Herodes ini panik gitu, waduh siapa nih sainganku gitu ya. Siapa nih, kok bisa ada raja yang baru gitu ya. Dia ngerasa terancam gitu dengan kehadiran bayi Yesus itu. Karena dibilang kan seorang raja tuh gitu ya. Wah, Herodes ini berpikir gini, wah kalau raja itu bener ada ya, bisa-bisa kekuasaanku akan direbut gitu. Ya, Herodes sudah berpikir gitu. Raja Herodes bahkan marah gitu. Dan dia semakin panik. Panik banget dia waktu para Majus tadi itu nggak kembali. Padahal kan Herodes bilang gini nih ya ke para Majus. Ya, ada yang udah gede ya, boleh dibuka tuh kitab Matiusnya ya. Kitab Matius di Matius 1 atau Matius 2 gitu ya. Nah, coba adik-adik baca. Jadi Herodes itu pesan sama para Majus, kalau kamu sudah ketemu nih ya sama raja itu, kasih tahu aku ya supaya aku juga datang untuk menyembah itu raja, katanya Herodes. Ya, Herodes ngomongnya gitu. Nah, tapi pada kenyataannya nih adik-adik, ternyata para Majus nggak datang lagi gitu. Para Majusnya ketemu Kak? Iya ketemu, dia ketemu sama bayi Yesus. Para Majus datang mempersembahkan 3 jenis persembahan tadi gitu ya, emas, kemenyan, dan mur gitu. Nah, tapi karena dapat malaikat Tuhan datang sama para Majus bilang jangan kembali lagi gitu ya kepada Herodes. Akhirnya mereka pilih jalan yang lain gitu kan, jadi nggak kembali. Nah, marahlah Herodes, panik dia, kok para Majus ini ingkar janji ya, nggak kembali gitu ya, dan nggak memberitahukan di mana sih raja itu gitu. Nah, saking paniknya nih adik-adik gitu ya, Raja Herodes sampai memerintahkan seperti ini nih, untuk membunuh semua bayi di bawah 2 tahun ya pada zaman itu, untuk dibunuh semua, mau laki-laki mau perempuan, pokoknya bayi di bawah 2 tahun disuruh dibunuh sama Herodes. Jahat ya, jahat banget. Ya, nggak boleh. Kalau kita merasa terancam, kita merasa dalam bahaya, jangan punya pikiran jahat seperti Herodes tadi gitu ya. Jangan dong. Kemudian di tempat yang lain nih adik-adik, Ibu Maria dan Bapak Yusuf ya, orang tua bayi Yesus itu, dia nggak sadar kalau ada bahaya yang sedang mengancam bayi Yesusnya. Nah, disinilah Tuhan kita itu adalah Tuhan perlindungan ya. Tuhan yang memberikan perlindungan. Tuhan menunjukkan kepada Maria dan Yusuf dan menuntun mereka melalui malaikat Tuhan yang menyuruh Bapak Yusuf dan Ibu Maria untuk mengungsi bayi Yesus ke Mesir sampai Raja Herodes meninggal. Ya, sehingga selamatlah bayi Yesus dari kekejian Raja Herodes ya. Jadi kalau adik-adik dapat kesempatan pergi ke Mesir tuh ya, nah itu di sana ada tuh ditunjukin rumahnya di mana Yusuf dan Maria mengungsi ya, mengungsi. Jadi karena Herodes memberi perintah untuk membunuh bayi di bawah 2 tahun tuh ya, akhirnya malaikat Tuhan datang nih sama Yusuf sama Maria. Datangnya sama Yusuf. Malaikat bilang sama Yusuf, sekarang kamu ambil anak itu dan ibunya serta ibunya kemudian pergi gitu. Perginya kemana? Perginya ke Mesir gitu ya. Jadi pergi ke Mesir nih adik-adik. Jadi selamat gitu bayi Yesus ya, bayi Yesusnya selamat, nggak jadi dibunuh nih sama Raja Herodes. Dan sama malaikat Tuhan disuruh nih, tinggal aja di sini di Mesir ini ya, sampai aku memberi tuntunan lagi gitu. Nah, waktu Raja Herodes meninggal gitu ya, kan itu kisahnya beberapa tahun kemudian gitu ya, kalau nonton film gitu ya. Nah, beberapa tahun kemudian Raja Herodes sudah meninggal gitu kan. Nah, Tuhan datang nih kepada
Bapak Yusuf gitu melalui malaikat. Diperintahkan lagi nih, ayo pulang lagi ke Israel gitu. Jadi Bapak Yusuf mengikuti apa yang malaikat Tuhan bilang gitu ya, apa yang malaikat Tuhan katakan. Pulang lagi ke Israel. Yusuf ya membawa Ibu Maria dan Yesus kembali ke Israel dan menetap di kota yang namanya Nazaret. Kota apa? Ya, kota Nazaret ya, kota Nazaret. Nah, anak-anak Rocky ya, Dede Rocky semua. Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang ternyata dalam hidupnya juga pernah menemui banyak kesulitan. Ya, pernah mau dibunuh. Ya enggak, masih bayinya udah mau dibunuh tuh sama Raja Herodes gitu kan. Apalagi ya, ada beberapa lagi gitu. Banyak hal yang pernah Yesus alami. Ya, yang pernah Yesus alami. Tetapi Tuhan itu nggak pernah membiarkannya. Sama, waktu kita ngalami kesulitan mungkin gitu ya. Ih, PR-nya ini susah banget sih gitu. Ih, ini kok panas banget sih gitu. Kesulitan apa? Wah, hari ini aku nggak bisa makan Kak gitu kan. Aku lagi sakit Kak gitu. Apa kesulitan yang pernah adik-adik alami? Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memberi perlindungan dan Tuhan selalu memberi pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Ya, jadi Tuhan itu Tuhan yang baik dalam segala keadaan. Mau keadaan yang enak, keadaan yang enggak enak gitu ya. Keadaan enak itu kan misalnya kita lagi pengen sepatu baru, tas baru, mainan baru, handphone baru, langsung dikasih gitu sama mama papa. Kan enak kan? Ya. Tapi keadaan tidak enak bisa apa? Mungkin kita lagi sakit. Ya, atau mungkin adik atau kakak kita yang lagi sakit. Atau mungkin papa atau mama kita yang lagi sakit gitu kan. Atau kita lagi apa? Nggak enak yang lain apa misalnya. Nilainya jelek nih karena kita kebanyakan main. Ya, kebanyakan main game. Disuruh belajar nggak mau, males gitu ya. Disuruh apa? Disuruh mandi, males. Jadi akhirnya mandinya malam-malam, sakit deh jadinya gitu kan. Disuruh makan jamnya yang tepat, yang teratur, nggak pernah mau, jadi sakit. Nah itu nggak enak kan situasinya. Tapi mau situasi enak, situasi nggak enak, Tuhan kita itu tetap Tuhan yang baik. Amin. Ya, Tuhan yang selalu setia, yang selalu sayang sama kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Amin, adik-adik. Ya, nah pernah nggak nih sekarang Kak Enti tanya? Adik-adik pernah nggak sih ngalamin atau nemuin kesulitan-kesulitan di mana kesulitan itu membuat kalian tuh sedih, marah, atau kecewa? Pernah atau pernah? Pasti pernah lah ya. Ya, dimarahin mama atau dimarahin papa. Pernah kan? Marah, kecewa gitu ya. Atau sedih, pasti pernah. Mainan kita nggak sengaja dirusakin adik kita misalnya kan? Marah nggak? Pasti marah itu. Ya, pasti ngomel itu. Bisa kelahi gitu kan, bisa kelahi gitu. Atau waktu kita rebut-rebutan mainan nggak sengaja ternyata kepotek. Kepotek itu apa ya? Kalau mobil-mobilan langsung hancur gitu. Terpotek-potek gitu ya. Langsung kalau Lego langsung lepas-lepas gitu loh. Nah, bisa sedih, bisa marah, bisa kecewa, bisa gitu ya. Nah, adik-adik percaya nggak sih kalau Allah itu, Tuhan kita itu, Tuhan yang menyertai kita walaupun saat itu kita lagi sedih, walaupun saat itu kita lagi marah, walaupun saat itu kita lagi kecewa gitu. Adik-adik percaya nggak sih kalau Tuhan itu selalu menyertai kita? Percaya? Kak Enti percaya. Ya, Kak Enti sangat-sangat percaya. Waktu Kak Enti bersedih, waktu Kak Enti marah, waktu Kak Enti kecewa gitu ya. Tuhan itu tetap ada menyertai Kak Yanti. Tetap ada melindungi Kak Yanti. Ya, dari dulu, sekarang, seterusnya ya. Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai kita. Kak Yanti ulangin ya. Dari dulu, sekarang, seterusnya nih ya. Ya, Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai kita.
Sama seperti Allah menyertai keluarga Yesus. Jadi poinnya adalah nggak perlu khawatir, nggak perlu takut gitu ya. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, Alkitab bilang gitu. Ya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, bawalah semuanya dalam doa kepada Tuhan dan ucapan syukur. Amin. Jadi daripada menggerutu, ya, lebih baik belajar bersyukur. Oke, ya percayalah adik-adik bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai adik-adik semua. Amin. Ya, seperti Kanti bilang 5 hari lagi kita akan masuk tahun yang baru. Kita percaya kalau di 2021 aja ya Tuhan itu sudah melindungi adik-adik semua. Sehat semuanya, bisa naik kelas, mungkin masih ada yang bisa berlibur gitu ya. Masih bisa beli tas baru, baju baru, sepatu baru, handphone baru, mainan baru gitu ya. Di 2021 Tuhan sudah tolong kita semua. Maka kita percaya bahwa 2022 perlindungan ya, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan itu akan tetap nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Yes. Wah, Kak Yanti excited banget nih ya, excited menunggu 2022 bagaimana Tuhan yang hebat itu selalu bersama dengan kita. Yes, amin. Kita sehat-sehat terus ya. Kita ketemu nanti minggu depan udah tahun baru deh. Ya, udah 2022 deh gitu ya. Yes, sehat-sehat terus adik-adik. Ya, tetap prokes yang ketat ya, karena pandeminya belum selesai. Jadi tetap prokes ketat, mau keluar rumah harus pakai masker, ya, harus rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, ya, tetap distancing gitu ya. Nggak usah berkerumun dulu lah ya, di rumah aja dulu lah ya. Tapi Kak, sudah sekolah onsite nih Kak. Ya, tapi tetap kan harus mengikuti prokes yang ketat. Oke? Amin. Sekarang kita menghafal ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya sama nih ya, semua kelas ya. Kelas kecil maupun kelas besar, ya, kelas kecil maupun kelas besar. Oke, ayatnya di mana Kak? Udah nggak sabar nih Kak, gitu. Ayatnya pendek banget pendek. Mazmur 62 ayat 8. Ya, Mazmur 62 ayat 8. Sudah siap? Sudah ada ayatnya? Mari kita baca dan kita ucapkan. 1, 2, 3. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Lagi, Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Yes, amin. Percayalah adik-adik, sebagaimana Tuhan melindungi kita 2021, pasti Tuhan melindungi kita juga di 2022. Amin? Oke, Kak Enti mau berdoa buat adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur, kami semua sehat dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu melindungi dan selalu menyertai kami Tuhan dalam setiap musim kehidupan yang kami lewati. Dan sungguh kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan masuki tahun yang baru di 2022 dengan anugerah Tuhan yang baru. Dengan semangat yang baru Tuhan Yesus. Dengan antusias yang baru. Kami percaya bahwa kemurahan Tuhan yang hebat akan menyertai kami di tahun yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami bersyukur materaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Yeay, kita sudah selesai nih adik-adik ya ibadah Rocky online di 2021 nih. Ya. Oke, di 2021. Tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah dengar firman Tuhan. Kanti mau ulangi singkat aja, tetap percaya ya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang menyertai. Amin. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir.
Kak, bisa sedih, bisa kecewa, bisa marah. Ya, itu namanya manusiawi gitu ya. Tapi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ya. Terus hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Oke adik-adik, kita selesai ibadah Rocky Online tahun ini. Tahun ini ya, di ibadah Rocky Online hari Minggu terakhir di 2021 ya. Di bulan Desember ini. Kita selesai dan KNT akan berdoa buat kalian semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang hebat. Aku terus berdoa buat setiap anak-anak Rocky, mulai kelas kecil, kelas besar. Berdoa supaya mereka terus menemukan apa yang menjadi mimpi Tuhan dalam hidup mereka. Mereka akan terus berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Mereka akan berjalan dalam standar kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memberi kemampuan buat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di sekolah mereka akan berprestasi, baik bidang akademik maupun non-akademik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kehendak Tuhan buat kalian menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Adik-adik, mari kita kepalkan dua tangan kita. Kita mau berbuat untuk kedua tangan kita. Kita ucapkan 3 kali. Kita ucapkan sama-sama, katakan. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Buka kedua tangan kalian, terimalah berkat Tuhan atas kalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera. Sehingga engkau berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa. Tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.